Oke. Kemudian 3,5% energi dari partikel betanya. Ya. Kemudian sinar gamma dari inti baryon atau inti anak yang terbentuk. Ya. Oke. Sinar gamma yang dari inti anak yang terbentuk ini kan karena dia tidak stabil kan, belum stabil kan. Dan beberapa neutrino yang dilepaskan. Jadi banyak, sangat besar energi ya, dan itu energi itu bermacam-macam dibawa oleh partikel-partikel yang dihasilkan dalam sebuah reaksi fisi. Oke, paham di sini? Paham, Pak. Ya. Jadi kalau kita buka lagi materi-materi awal ya, ini energi ikat rata-rata per nukleon ya, bahwa inti-inti berat, inti-inti yang dengan nomor jumlah nukleonnya di atas 180 ini ya, termasuk uranium. Kalau uranium kan di sekitar 240 ini ya, nukleon 235, 240 gitu kan. Ini kan energi rata-ratanya itu kecil ya, dibandingkan dengan inti-inti sini Fe misalnya di 56 ya. Ini energi rata-ratanya cukup besar, 8 lebih 8,7 mega elektron volt per nukleonnya rata-rata. Artinya di sini inti-inti ini adalah inti-inti yang tidak stabil kalau yang dengan jumlah massa yang besar. Dia tidak stabil di sini ya. Karena energi rata-rata per nukleonnya sangat kecil ya. Mudah untuk diganggu, mudah untuk dibuat tidak stabil, mudah untuk dipicu untuk menjadi menimbulkan reaksi fisi ya. Nah, oke. Ini ya, misalnya kalau kita tembak neutron tadi akan mengalami penetrasi pada inti induk ini, sehingga di dalam ini akan terjadi kegaduhan, ketidakstabilan yang menyebabkan inti atom ini akan mengalami pengkutupan ya. Lama-lama ini di tengahnya makin genting ya, makin genting di sini, dan dia akan lepas. Lepas ini dia kan sama-sama mengandung proton ya, proton. Sehingga dia akan menimbulkan gaya tolak Coulomb ya. Jadi dari sini ini mulai gaya Coulomb itu muncul ya. Gaya tolak Coulomb muncul di sini udah mulai ya. Di sini udah mulai. Dari sini udah mulai. Ini makin besar. Ini makin besar, besar lagi ya. Setelah dia lepas langsung saling terdorong ya, dengan adanya muatan positif di masing-masing inti ya. Oke. Jadi di sini jika energi Coulomb meningkat dan energi permukaan menurun, maka inti akan terus mengkutub dan akhirnya membelah. Namun jika sebaliknya energi Coulombnya menurun dan energi permukaannya meningkat, maka inti kembali utuh ya seperti semula. Maka tidak jadi di situ fisi. Tapi itu jarang terjadi. Yang kedua, proses kedua jarang terjadi ya. Ya, ya, ya kalau kita di sebuah tempat yang damai ya, diganggu dengan mendatangkan gangguan ya, gangguan bisa ya, contoh ya, kalau saya ilustrasikan di kelas kemarin, kalau misalnya dalam kelas itu saya bawa orang yang mempunyai bau badan yang keras gitu kan, menyengik, itu kan mengganggu kondisi kelas. Atau saya bawa artis Korea
ya, yang banyak diidolakan, tapi kan tidak semua orang mengidolakan dia. Maka di situ akan terjadi pertutupan kan. Ada yang euforia menerimanya, ada yang cuek aja ya. Kemudian ada yang antipati. Antipati ini kan akan mengkutuk dengan yang euforia. Oke, next ya. Hingga di sini kita lihat bahwa energi rata-rata, energi kat nukleon tadi bisa kita hitungkan dari energi ini, energi kat ini ya, dengan persamaan perhitungan energi kat yang sudah pernah kita bahas di minggu awal ya, minggu ke-4, 5 ya. Maka kalau kita lihat, kalau kita hitung besar energinya ya, untuk satu atom uranium saja, uranium 235 ya, ditembak dengan neutron thermal ya, menjadi uranium 36. Uranium 236 ini akan pecah menjadi, bisa menjadi barion 114 dengan plutonium 90. Itu dia bisa melepaskan energi sekitar 200 megaelectron volt, atau barium 141 dengan krypton 92 dengan melepaskan 3 neutron. Energi sekitar 170 megaelectron volt. Ini energi-energi besar, energi ini dipilah ke sini ya. Dipilah ke sini nih ya. 82%-nya adalah jadi energi kinetiknya inti anak ya. 35% energi yang dipancarkan oleh gamma di sini. Gamma yang awal, kalau ini gamma ini juga melepaskan gamma ya, yang ini. Yang ini ke sini. Gamma sini. Gamma ini ke sini ya. Sebelum dia lepas ini dia tidak stabil, dia melepaskan gamma juga ya. Oke. Jadi ini bahwa uranium 236 yang tidak stabil itu tidak pasti ini ya, tidak pasti ini. Bisa ke sini juga ya. Oke. Bisa juga uranium 233 yang ditembak atau Pu 239 itu adalah masing-masing reaktor nuklir di dunia itu mempunyai bahan bakar yang berbeda-beda. Tergantung mereka mendapatkan bahan bakarnya yang mana. Jadi distribusi hasil fisi untuk produk fisi dan ya ini ya, kalau kita lihat dengan gambar ini bahwa kalau ya, ini ada dua gambar di sini ya, yang ini satu, yang bagian atas ya, begini. Bedanya di mana ya? Yang ini distribusi neutronnya sekitar 14 megaelectron volt ya. Kalau ini distribusi neutronnya adalah untuk neutron thermal ya. Neutron thermal yang ini. Kalau dilepaskan neutron thermal, neutron dengan energi thermal ya, itu dia akan menimbulkan panas kan, neutron thermal ini. Nah, ini yang umumnya muncul di reaktor-reaktor ya. Reaktor PLTN itu memanfaatkan neutron thermal ini. Karena neutron itu membawa energi dan dia bisa menimbulkan, berubah energinya menjadi kalor, maka ini yang dimanfaatkan. Nanti kita bahas ya. Jadi kalau kita lihat ya, dari sudut pandang fisi, maka nuklir dia berat dan si nuklir penting dari sudut pandang fisi diklasifikasikan sebagai berikut ya. Ada bahan fisil. Bahan fisil itu seperti uranium 233, uranium 239, uranium Pu 239 atau Pu 241. Ini adalah bahan-bahan yang mudah diganggu dengan neutron thermal. Bahan-bahan yang mudah mengalami reaksi fisi ya bila kita tembak dengan neutron thermal. Ada juga bahan-bahan yang subur ya. Itu 232 dan 238 ya. Itu
bisa dikonversi menjadi bahan fisil dengan menginduksi reaksi nuklir. Ya, ini kalau kita bisa kita ya. Ada juga visi dari ya, nuklida PU241 dan TF252 ya, yang menjalani fisi spontan di yang disebut dengan nuklida fisi diri ya. Ini dia dengan tanpa kita tembak, yang ketiga ini tanpa kita tembak dengan neutron, ini dia bisa mengalami fisi pembelahan ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya bentuk reaksi diantaranya ya, reaksi fisi ini misalnya thorium 232 kita tembak dengan neutron thermal ya, dia akan menjadi thorium 233. Thorium 233 ini akan melepaskan partikel beta negatif dan dia dengan waktu paruh hanya 22,4 menit itu dia bisa berubah menjadi PA233 ya. PA233 ini dengan waktu paruhnya mungkin pendek lagi hanya 27 hari ya. Itu dia berubah jadi uranium 233. Oke. Ya, nih contoh reaksi berantai ya. Jadi suatu atom X ya bisa dia uranium 235, uranium 233 atau Pu239 dan lain macam. Kalau kita tembak dengan neutron thermal, ini dia akan melebah jadi kripton dan baryon. Dia melepaskan 2 neutron. Neutron ini bisa menembak inti lain. Dia bisa mengalami penetrasi ke inti lain. Inti lainnya juga bisa mengalami pembelahan lagi. Ini dia melepaskan 2 lagi. Ya. Bayangkan, kalau ini melepaskan energi sebesar A, berarti ini di tahap 2 menjadi 2A. Ini menjadi 4A. Ya. Terus ya, mengalami peningkatan-peningkatan. Ini yang berbahaya dari sebuah reaktor. Ya. Kalau kendalinya tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa berfungsi, maka reaktor itu menuju ke kehancuran. Karena energinya makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga itu dinding reaktornya tidak sanggup lagi untuk menahan energi yang sangat besar. Coba kamu bayang gini, pernah masak air nggak? Halo? Halo? Ya, pernah, Pak. Hah? Iya, Pak. Pernah, Pak. Kamu punya penutup panci masak air tuh ya, kalau mendidih, panci itu kan tutupnya itu keangkat kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Oleh siapa? Siapa yang angkat tutupnya itu? Uap airnya, Pak. Kenapa bisa? Kenapa bisa uap air itu mengangkat? Apa yang membuatnya mengangkat? Bisa mengangkat untuk panci. Ayo, apa kira-kira? Apa kira-kira? Karena saat airnya mendidih, kan yang paling bawah naik ke atas, Pak. Terus makin banyak uapnya yang muncul. Tuh.
Apa bisa dia angkat ke atas? Kenapa tutup itu bisa diangkat-angkat ke atas? Karena Kenapa kira-kira? tekanan di dalam pancinya tinggi. Karena tekanan tinggi. Kan? Karena tekanannya tinggi. Jadi dengan naiknya temperatur air sampai mendidih, kemudian di titik didih, air itu mengalami apa? Di titik didih, air itu mengalami perubahan wujud kan dari cair menjadi uap, ya. Uap panas tadi, dia punya energi, punya kalor, ya, ya. Itu. Maka ini sama, ya. Bila reaktor itu energinya tidak bisa kita kendalikan, reaksinya nggak bisa dikendalikan, energinya menjadi lebih besar, maka yang pertama proses pendinginan reaktor itu akan terganggu, overhead dia. Kalau terlalu overhead, maka air yang ada di itu berubah jadi uap, ya. Kalau udah jadi uap itu ya uapnya kan bisa keluar, ya. Uap airnya bisa keluar. Sehingga airnya berkurang, maka reaktornya makin panas juga, tidak bisa didinginkan lagi, ya, maka disitulah reaktornya bisa mengalami ledakan. Ini yang ditakutkan orang dulu waktu adanya perang dingin antara Amerika dengan Rusia, ya. Bahwa dua negara ini mengklaim punya reaktor nuklir, punya rudal nuklir, rudal berhulu ledak nuklir. Jadi di ujung rudal itu ada reaktor kecil, ya. Di situ ditempatkan hulu ledak nuklir. Jadi ditembakkan mendekat di sasaran, nanti batang kendalinya dilepas sehingga energinya menjadi lebih besar, ya, dan meledak. Oke. Oke. Jadi dari reaksi fisi berantai di atas, ya, yang kita lihat tadi, bahwa bila sebuah neutron termal ditembakkan kepada suatu inti, menyebabkan inti itu menjadi tidak stabil. Inti yang tak stabil ini mengalami fisi, terbentuknya dua inti anak dan beberapa neutron. Maka inti majemuk atau yang kita namakan NCN, ya, dapat mengalami fisi atau mungkin kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan sinar gamma. Kalau dia ditembak dengan neutron tadi tidak terpicu, ya, contoh tadi kalau gaya tolak nuklir atau energi tolak nuklir itu tidak besar, maka dia kembali stabil hanya memancarkan sinar gamma. Tapi itu jarang terjadi, ya. Umumnya ketika kita tembak dengan nuklir, banyak inti-inti yang mengalami pengkutupan dengan meningkatnya energi tolak kulomnya, ya. Maka peluang fisi dari inti majemuk sebanding dengan penampang fisinya, ya, kita lambangkan dengan tone, ya. Yang bergantung pada energi dan dari neutron datang, ya. Maka peluang peluruhan emisi dari inti majemuk sebesar Y itu sebanding dengan penampang lintangnya. Maka peluang emisi
gamma dendrium sebanding dengan penampang gamanya. Maka jumlah neutron cepat itu bisa dihitung berapa jumlah neutron yang dilepaskan di setiap visi. Itu dibandingkan antara penampang lintang emisinya dengan penampang lintang penampang lintang peluruhannya yang visi ya, so F dengan penampang lintang gamanya ya, dikali dengan ini ya, berapa neutron ya. Oke. Ini kali ini tadi nih. Ya. Jadi uranium 239 233 misalnya ya. Maka energi neutronnya adalah sekitar 0,025 elektron volt neutron thermal ya. Penampang lintangnya itu 525 ban. Penampang lintang visinya ya, ini penampang lintang gamanya 70 ban ya. Bon itu dalam 10 pangkat 10 pangkat min 20 ya, min 20 meter persegi ya. Uranium 235 ini ya. Sehingga nih jumlah neutron thermal yang dilepaskan ini sekitar 2 ya. Sekitar 2 semuanya. Melepaskan 2 neutron thermal nih masing-masing ini ya. Oke. Oke, itu kira-kira ya bahasan tentang energi. Nah, sekarang salah satu bentuk energi nuklir itu adalah adanya reaktor nuklir ya. Reaktor nuklir ini ada ya batang kendali di sini, ini batang kendali ya, ini batang kendali, batang yang mengendalikan ini di sini jadinya ini bahan bakar nuklirnya di sini, ini bahan bakar nuklir di sini, ini dikendalikan untuk menangkap neutron-neutronnya nih. Kemudian ini tempat reaktornya kecil ini, kemudian ini dinding, ini moderator ya, ini air. Ada yang moderator nih adalah air ya. Ini seperti ditenggelamkan. Reaktor itu seperti ditenggelamkan. Air inilah yang dimanfaatkan menjadi PLTN. Ya, PLTN itu jadi adalah sebenarnya PLTN itu hanya salah satu bentuk dari pemanfaatan reaktor nuklir. Ya, efek bukan utama ya. Ya. Jadi listrik yang dihasilkan itu adalah dari ini ya, proses pendinginan moderator ini. Ini ada 2 langkah ini ya. Didinginkan dulu dengan ini air panas yang keluar ke sini, ini didinginkan, ini dipompakan lagi air yang dingin ke dalam ya. Sehingga moderator ini seperti kerjanya radiator mobil ya. Ini seperti mesin mobil di sini, ini radiatornya. Nah, ini ya, kalau ada reaktor yang langsung ini diarahkan ke turbin, ada yang tidak. Kalau ini turbin itu adalah dengan pendingin sekunder. Ini kalau ini disebut dengan pendingin primer, ya ini pendingin primer, ya proses pendingin primer. Maka ini pendingin sekundernya yang hitam, ya. Ini pendingin sekunder. Di sini dilakukan lagi pendinginan ini, pendinginan coolant ini, moderator ini, ya. Ini yang berubah menjadi uap, ini yang memutar turbin. Ini yang menghasilkan listrik, ya. Oke. Ini ada lagi proses, ini masih uap tinggi, ini didinginkan lagi di sini dengan pendingin berikutnya ya. Ini dipombakan lagi untuk mendinginkan ini. Oke. Jadi di sini uap air lah yang memutar turbin. Ya. Oke. Maka kalau kita lihat dalam bentuk reaksinya di sini, ya, ini ada uranium 235 yang kita tembak dengan neutron thermal, maka dia akan melepaskan 3 neutron thermal. 3 neutron thermal ini
ditangkap oleh moderator, ya. Maka moderator ini akan mengubah energinya, ya. Ya. Sehingga ini hanya satu lah yang yang sanggup menangkap dan melakukan penetrasi ke 235 berikutnya. Ya ini enggak, ya. Ini enggak. Ini dia ditangkap nanti dia oleh atom-atom yang lain. Ini mengalami pembelahan lagi nanti. Sehingga ya muncullah beberapa reaksi, ya. Jadi maka kalau kita lihat ya bahwa jumlah rata-rata tumbukan yang diperlukan untuk termalisasi neutron fisi itu dalam beberapa moderator misalnya ya ada yang dengan pendingin air ringan H2O biasa, ada yang dengan air berat ya D2O, ada yang pendinginnya kulennya adalah bahannya adalah helium, lithium dan grafit, ya. Maka di sini ini makin berat atomnya, itu tumbukannya ini makin besar, ya. Dia makin banyak yang dia serap, ya. Jadi dalam sebuah reaktor inti, reaktor nuklir, ya, ada yang kita kenal dengan nama bahan bakar, ya. Ini adanya pelet UO2, diameternya sekitar 1 cm, panjangnya 1,5 cm. Ini itu disusun dalam tabung untuk membentuk batang bahan bakar yang jadi ini bahan bakar di sini, ya. Bahan bakar ini ukuran tabungnya hampir sama dengan batang kendali, ya. Ini kalau ini terjadi reaksi nuklir di sini, ya. Kemudian ini kalau ini dicabut, maka energi yang dilepaskan ini nggak terkendali lagi. Oke, ada moderator itu biasanya adalah air, tapi ya airnya ada air yang biasa H2O, ada air berat, ya, atau ada batang kendali, ya, dibuat dengan bahan penyerap neutron sehingga memasukkan atau menarik batang kendali atau menghentikan pertumbuhan laju reaksi. Oke, ada pendingin coolant, ada moderator, ada pendingin. Ya, pendingin inilah, coolant inilah yang berperan jadi nanti membawa panas keluar, dan itu digunakan tadi untuk memutar turbin, ya. Ada bencana tekan, ada pompa di situ, ya, yang mengompakan baik moderator ke dalam atau coolant ke dalam sistem pendingin sekunder, ya. Ada generator uap itu yang berperan untuk ya, yang menggerakkan turbin PLTN-nya. Ada penahan atau kontainmennya. Oke. Jadi kalau kita kelompokkan reaktor itu ada 3 macam, ya. Ada PWR, ada BWR, ada PHWR. PWR itu adalah reaktor air bertekanan, ya. Pressure water reactor, ya. Ini adalah reaktor yang didinginkan dan dimoderasi oleh air bertekanan tinggi, ya. Karena gini, makin tinggi tekanannya, titik didihnya makin di atas 100 atau di bawah 100 kira-kira. Halo? Halo? Nggak ada orang? Kita berhenti dulu, ya.
Mau dilanjutkan tidak kuliah nih? Lanjut, Pak. Nggak ada yang nggak ada slow respon itu yang lain nggak ada kan? Udah pada hilang kan ini? Ada, Pak. Kenapa nggak saya panggil barusan nggak? Nggak. Oke, ya. Jadi ada reaktor air bertekanan, ya, ada reaktor air mendidih, ya. Air mendidihnya berarti air menggunakan air baik sebagai pendingin maupun moderator. Tadi saya tanya, kalau tekanan air itu ditingkatkan, ya, diperbesar tekanannya di atas 1 atmosfer, ya. Kira-kira titik didihnya di atas 100 atau di bawah 100? Atau tetap 100? Gimana? Kalau tekanannya di atas 100, di atasnya diperbesar ya, tekanannya diperbesar. Titik didihnya kira-kira di atas 100 atau di bawah 100? Atau tetap 100 Celsius? Di atas 100, Pak. Kenapa? Karena semakin besar tekanannya, untuk meningkatkan titik didihnya juga semakin sulit. Kenapa kira-kira, Pak? Proses mendidih itu proses apa? Proses mendidih itu proses apa? Penguapan Apa yang diuapkan? dari zat cair menjadi zat, dari fase cair menjadi fase gasnya itu semakin sulit. Apa yang diubah? Apa yang diubah bagi partikel yang dididihkan? Apa yang diubah? Apa kira-kira? Jarak antar molekul, Pak. Apanya? Jarak antar molekul. Jarak antar molekul ya. Jarak antar molekulnya yang kita ubah. Ya. Jadi proses pendidihan itu adalah proses memperbesar jarak antar molekul. Karena mendidih itu pada temperatur konstan kan? Ya ada. Iya, Jadi Pak. yang diperbesar adalah jarak antar molekul. Ya. Maka kalau tekanannya tinggi, maka dia sangat rapat. Kalau sangat rapat, berarti dia susah untuk dididihkan. Susah dididihkan, maka dia akan mendidih dengan titik didih di atas 100 Celsius. Paham? Ya. Maka ada reaktor ketiga yang namanya PHWR, Pressure Heavy Water Reactor, ya. Itu kalau yang pertama air biasa yang bertekanan tinggi, yang ketiga ini adalah air berat. Sudah dia golongnya air berat, ya, D2O atau deuterium, ya, deuterium. Maka proses di sini proses pendinginannya itu mungkin lebih, ya. Air tadi dia bisa saja di atas 100, itu bisa 150 atau berapa baru mendidih. Artinya coolant yang keluar dari
dari sistem reaktor itu dengan energi yang cukup besar kan, ya. Energi cukup besar. Jadi proses pendinginannya di situ ya. Maka air yang dihasilkan di situ akan membawa kalor yang cukup besar keluar. Sehingga proses pendinginan sekunder, di proses pendinginan sekunder itu uap airnya akan lebih besar ya. Maka ini PHWR ini adalah salah satu reaktor yang ada di Kanada, di daerah di reaktor Candu namanya. Kanada apa ya namanya? Kalau kita kan di situ, nama itu kan punya arti masing-masing ya. Kalau kita yang di Bandung namanya reaktor Siwabesi ya. Kalau yang di Jogja reaktor Kartini ya. Itu nama reaktornya. Ya. Kalau ini jenis reaktornya ya. Oke. Oke. Jadi nah, ini contoh dari reaktor apa nih? PWR ya. PWR. Ini adalah reaktornya di sini ya. Ini sistem pendinginnya, pendingin ya dengan sistem pendinginnya sini. Ini dibuat dengan bertekanan tinggi ya. Kemudian di situ karena air biasa berarti dia sangat panas ya. Nah, dibikin dengan pendingin sekunder. Pendingin sekunder inilah yang diarahkan ke generator listrik nih. Pendingin sekunder lah yang diarahkan ke generator listrik yang mutar turbin. Ya. Ini menghasilkan listrik di generator. Turbin memutar generator. Ya. Kemudian ini didinginkan lagi dengan sistem ini, sistem yang hijau. Dinginkan sistem hijau baru dipompakan lagi ke sini untuk mendinginkan moderator ini. Jadi ada moderator, ada coolant, ada pendingin berikutnya lagi ya. Ini PWR. Ini reaktor ya ini sama ya, sama-sama PWR ya. Ini pendingin utama. Kalau ini dia dari pendingin ini ya. Ini pendingin utama ya. Kemudian ini pendingin sekunder, ini diarahkan ke turbin menghasilkan listrik ya. Ini dipompakan lagi sini. Ya. Ini bisa diarahkan menjadi memutar beberapa turbin ya. Ini reaktor, ini struktur bundel bahan bakar dari reaktor ya. Ini kira-kira. Ini di dalam inilah di sini tersedianya bahan bakar lagi. Biasanya kecil, 8 mm. Ini disusun di sini. Jadi ini ya. Ini batang kendali tadi yang dimasukkan. Oke. Paham di sini? Paham, Pak. Paham? Oke. Ini yang BWR ya. Tadi PWR ini BWR ya. BWR ini beda ya. Ya. Ini bahan bakar reaktornya. Bentuk reaktornya sama ya, tapi yang beda itu adalah di pendingin ya. Pendinginnya beda. Oke. Ini dipakai juga untuk menghasilkan listrik.
Ini langsung dari coolant itu yang memutarkan ke listrik. Kalau BWR, ya, coolant-nya langsung memutar ke listrik. Didinginkan dengan pendingin sekunder, baru dipompakan lagi ke dalam reaktor. Ini yang sebetulnya ya. Jadi ini langsung dari coolant ini yang memutar. Oke, ya. Ini satu, ini reaktor fisilnya, ya. Dua ini adalah elemen fuelnya. Ini reaktor utama itu di sini, tempat reaksi itu di sini dia, yang nomor 2. Nomor 3 ini batang kendali, ya. Nomor 4 itu adalah pompa sirkulasinya. Ya. Ini ada pompa sirkulasi di sini. Nomor 5 itu batang kontrol, ya. Nomor 5 ini batang kontrol nih. Ya, diarahkan di sini. Ini batang kontrol nih nomor 5, ada 2 ya. Yang akan menangkap neutron thermal. Oke. Kemudian nomor 6 ini adalah uap panas yang dialirkan keluar. Ya. Oke. Nomor 7 itu adalah bagaimana air dingin disirkulasi lagi ke dalam reaktor. Ya. Nomor 8 itu adalah turbin bertekanan tinggi. Ya. Oke. Nomor 9 itu adalah turbin bertekanan rendah. Ya. Ini airnya diarahkan di sini tekanan tinggi, tekanan rendah, sehingga dia uap tadi membuat turbinnya mengalami putaran. Ya. Jadi tekanan tinggi, tekanan rendah, sehingga di situ terjadi putaran dalam turbin. Ya. Nomor 10 itu adalah generator listriknya. Nomor 11 itu adalah cincin reaktornya, ya, untuk menghasilkan listrik. Ya. Nomor 18 nomor 12 ke bawah, ya. Nomor 12 itu adalah masih uap, ya. Masih uap, itu uap dari kondensor yang keluar dari turbin masih panas, ini yang didinginkan, ya, dipompakan dengan didinginkan dengan nomor 13, yaitu pendingin dengan air dingin, ya, yang pendingin dipompakan ke dalam, ya. Ini sistem lagi ke sini, ya, di kanan itu ada sistem lagi. Nomor 14 itu adalah dari ini, bagaimana ini adalah seperti di belakang, kalau kalian lihat di belakang AC itu, ya, di belakang kulkas ini ada seperti ya, pendingin, ya. Bagaimana ini ada saluran kecil-kecil untuk dibuang lagi, didinginkan lagi, ya. Nomor 15 ada pompa dari ini, ya, dipompakan. Ya. Kalau saudara melihat ke mobil, ya, bahwa radiator mobil itu dari pompa radiator juga ada kan. Kalau tidak, airnya tidak mengalami
sirkulasi. Ya. Oke. Kemudian nomor 16 ini adalah pompa untuk memompakan air pendingin ke sekundernya. Ya. Dan ini adalah gambar dari chamber, ini 17 nih. Semua ini disebut dengan gambar chamber. Nomor 18 ini adalah listrik yang dihasilkan. Listrik yang dihasilkan ini yang diarahkan ke keluar. Ini yang itulah listrik yang dihasilkan. Oke. Paham? Untuk reaktor PWR, udah paham? Ada pertanyaan reaktor BWR sebelum saya masuk ke reaktor yang lain? Halo. Ya. Ya. Ini sekarang saya lihat untuk reaktor PWR, Power Water Reactor ya. Ini bedanya dengan BWR. Ini PWR, ini BWR ya. Oke. Yang satu adalah air bertekanan, yang satu air berat bertekanan. Ya. Jadi bentuk reaktornya sama, yang berbeda apa? Proses pendingin ya. Proses pendinginnya yang berbeda. Oke. Jadi dua reaktor ini memiliki perbedaan struktur, mekanisme penggerak batang, ya, suhu pendingin dan tekanan reaktor lainnya. PWR itu memiliki pembangkit uap, sementara BWR tidak. Ya. Dari perbedaan ini, BWR memiliki struktur yang lebih sederhana, namun pengungkungan radiasi diperlukan sampai pada ruang turbin. Ada kemungkinan radiasi terbawa keluar. PWR dan BWR memiliki perbedaan yang besar dalam proses mengubah panas yang timbul di dalam reaktor untuk menghasilkan uap. Pada BWR, air yang dipanaskan di dalam teras bejana tekan langsung mendidih dan menjadi uap. Di dalam separator pada bagian atas bejana tekan, uap ini dipisahkan dari bagian airnya yang dialirkan ke turbin. Sedangkan pada PWR, air yang dipanaskan dalam teras atau air pendingin primer tidak mendidih di dalam teras, melainkan dalam kondisi bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi dialirkan keluar dari bejana tekan dan dikirim ke pembangkit uap. Ya. Jadi PWR itu pendingin sekundernya yang menghasilkan listrik. Kalau BWR langsung dari coolant tadi, air moderator tadi yang diarahkan ke pembangkit listrik. Jadi ini kira-kira ya, kalau BWR itu pembangkit uapnya tidak ada, PWR ada. Tekanannya tidak ada kalau BWR. PWR ada, ya. Separatornya berada di bagian atas bejana, sedangkan untuk PWR terdapat di dalam pembangkit uap. Sedangkan keuntungannya apa? PWR itu kita bisa membuat tekanannya sampai 157 atmosfer. Temperaturnya sampai 320 Celcius. Ya. Oke. Sehingga dia lebih proses sekundernya itu akan menghasilkan uap air yang lebih tinggi temperaturnya. Oke. Ini untuk selanjutnya ya. Kita lihat untuk perbandingan ini ya. Untuk BWR, materi yang bersifat korosif pada pipa dan jangan tekan teraktivasi oleh neutron ya. Jadi itu neutronnya tadi kan kalau BWR itu kan moderatornya keluar kan, itu bisa membuat pipa-pipa bijananya tadi mengalami korosi ya. Kemudian untuk PWR itu
relatif aman dibandingkan BWR. Karena di turbin, karena dia adalah yang diarahkan ke turbin pendingin sekunder, ya, maka radiasi di daerah turbin itu bisa dikatakan tidak ada dibandingkan reaktor BWR. Jadi BWR ini adalah reaktor pertama, ya. Kemudian karena masih ada radiasi di daerah turbin, maka dikembangkan adalah yang PWR, ya. Oke. Namun kalau misalnya ya untuk BWR menghasilkan daya 1.100 megawatt, ya, watt, ya, itu membutuhkan 2 buah pompa, sedangkan PWR dia butuh 4 pompa karena dia 2 pompa. Kalau BWR hanya pompa untuk kulennya tadi, kalau PWR itu kan ada pompa juga untuk pendingin sekunder, ya. Ini perbedaan selanjutnya, ya. Ya. Oke, sebelum saya masuk ke PHWR, silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, dari skematik yang PWR ataupun yang BWR itu, saya ingin bertanya di bagian mana hasil radiasi dari visi tersebut itu disimpan agar tidak membahayakan bagi lingkungan. Selain itu, hasil dari limbah radiasinya itu bagaimana, Pak? Apakah dibuang atau bagaimana untuk penyimpanannya agar tidak membahayakan lingkungan ataupun manusia? Seperti itu, Pak. Ya, itulah yang membuat sampai saat ini kita tidak mendapatkan izin untuk mendirikan PLTN, ya. Indonesia sampai saat ini belum dapatkan izin untuk memiliki PLTN. Kenapa? Karena setiap negara yang punya PLTN, ya, ada India, Korea Utara, Cina, Iran, mereka punya PLTN, ya. Berarti dia punya reaktor. Maka residu dari reaktor ini, residu dari atom-atom hasil fisi tadi itu kan masih belum stabil, ya. Itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini mereka umumnya yang punya PLTN ini negaranya punya senjata nuklir. Ada yang rudal berhulu ledak nuklir, ada ya, macam-macam lah, ya, senjata nuklir. Kemudian, nah ini adalah apa nih? Ini BWR, ya. Ini kan langsung kulennya keluar, moderatornya bawa keluar untuk mutar ini. Maka ini ditengarai akan menimbulkan masih ada radiasi di daerah pembangkit listrik. Karena moderator ini kan langsung dari dalam ini. Dia membawa, ya, neutron tadi kan ini ada atom juga kan, di moderator kan ada atom juga kan. Ya. Sehingga banyaklah di situ akan terjadi pemancaran radiasi, ya. Beda dengan mana ini PWR. PWR ini kan ini reaktor, ini ada pendingin moderatornya, ini ada pendingin sekunder. Pendingin sekunder yang membawa ke luar. Maka di sini lebih aman, daerah sini lebih aman. Daerah pembangkit listriknya lebih aman dari radiasi yang ditimbulkan, ya. Oke, selalu paham? Paham, Pak. Oke, ada yang lain? Silakan kalau mau nanya. Belum bisa masuk ke reaktor PHWR.
Tidak, kalau tidak saya masuk ke PHWR. Ya, PHWR tadi kita lihat bahwa power pada ya reaktor air berat bertekanan. Ya, nah, ini coolant-nya itu adalah D2O atau T2O ya. Deuterium oksid ya atau tritium ya. Maka otomatis ini udah air berat berarti didihnya dia lebih berat lagi, lebih besar lagi. Ya. Yang kedua, dia tekanan tinggi lagi ya. Jadi dia seperti PWR tapi di moderatornya menggunakan D2O ya. Ini tetap ini ada pendingin sekunder di sini ya, pendingin sekunder yang menghasilkan listrik. Ya, paham? Jadi dia reaktor air berat ini atau reaktor air berat bertekanan ini adalah reaktor nuklir dengan daya PLTN generasi 2 dengan desain reaktor ya. Ini yang banyak sekarang reaktor yang sekarang itu adalah reaktor PHWR ini ya. Itu generator generasi 2. Oke. Contoh PHWR ini adalah reaktor yang dikembangkan di Chandu ya di daerah Kanada ya. Ada lagi IPHWR di India ya. Yang dikembangkan juga. Oke. Oke, itu kira-kira ya. Ini tugas nanti. Oke. Itu pembahasan kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Jadi di sini saya ya sudah bahas tadi bahwa salah satu bentuk energi nuklir itu adalah dalam bentuk reaktor ya. Bagaimana reaktor tadi menghasilkan listrik ya, ada PWR, ada BWR, ada PHWR ya. Itu cara kerjanya beda-beda. Jadi saudara kalau melihat reaktor, lihat reaktornya apa? Apakah moderatornya langsung memutar moderatornya mutar langsung ke generator, ke turbin atau tidak ya? Atau pendingin sekundernya. Oke. Moderatornya air biasa atau moderatornya air berat. Itu 3 jenis reaktor yang ada sekarang ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, hari ini cukup ya. Mohon maaf, hari ini saya terpaksa harus kuliah tadi mulai jam 6.30 ya. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau saudara kuliah jam 10, sekarang saudara bisa berangkat ke kampus ya. Kalau tidak ya saudara bisa lanjutkan tidurnya lagi yang tadi terganggu. Karena sekarang saya lagi ada kegiatan fakultas di daerah Bekasi ya. Nanti siang saya baru ke kampus. Jadi kalau kejar ke kampus pagi ini nggak keburu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Untuk project saya ada susun tapi nanti saya ini ya. Saya pilah-pilah dulu ya. Ya, ada dari Keren. Kemarin saya janjikan 1 orang 2 bab ya. Gimana? Project mau jalan nggak? Mau ada tugas project nggak?
Tugas proyek itu bukan tugas yang dikerjakan 1-2 jam ya. Itu tugas itu bisa dikerjakan lebih dari 10 jam ya. Namanya juga proyek. Ya. Oke, ada pertanyaan apa sini? Silakan. Tidak? Ini kenapa sih? Suaranya nggak ada, Ini malasnya kuliah online ini. Nggak ada respon. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita cukup dari sini. Silakan PJ itu dicek ya kehadiran. Ini hanya 35 ya. Iya, Pak. Nanti di screenshot dulu itu nama-nama yang hadir di screenshot ya. Sebelum kita tutup, silakan di screenshot dulu. Besok minggu depan waktu kerja kuliah kamu lihatin ke saya siapa yang hadir, siapa yang tidak. Yang tidak jangan dikasih kesempatan untuk langsung disilang ya di daftar hadirnya. Ya. Baik, Pak. Oke, makasih itu hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Terima kasih, selamat Pak. pagi, salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Ya.